Selama-lamanya inilah rinduku, terimalah Tuhanku. Engkau setia dalam derita, ya hidupku milikku, sepenuhnya milikku, kini dan selama. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita dengan sukacita. Kasih dari ibadah Tuhan akan limpah di dalam setiap ibadah kita pada hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Dan kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini di sepanjang ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya jadi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang yang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin, amin, amin. 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 Sebelum saudara duduk, silakan bersalam-salaman satu dengan yang lainnya dan katakan, saya senang sekali bertemu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus akan terus memberkati dan kasih-Nya akan terus limpah di dalam kehidupan kita, dan katakan selamat beribadah. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam buat kita semuanya.
Sekali lagi shalom, haleluya, puji nama Tuhan, kasih setia Tuhan akan limpah dalam setiap kehidupan kita di sepanjang ibadah ini. Dan saya kira percaya kita semuanya diberkati. Yang diberkati Tuhan lambaikan tanganmu dan katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati sepanjang ibadah kita dengan kasih dan lawatannya akan limpah di dalam setiap kehidupan kita dengan sukacita, damai sejahtera dan menikmati akan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kita hari ini. Kita akan merasakan begitu luar biasa akan kebersamaan ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk ibadah yang kedua akan dilayani oleh Theodore Hendy Sugiarto. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bila kebenaran firman Tuhan yang disampaikan akan terus memberkati kita semuanya. Dan saya ucapkan untuk selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Dan bila kiranya kita akan semakin bersuka cita untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya mengucapkan kepada kita semuanya selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Sekali lagi berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan akan segala kebaikan. Silakan Kak Catherine. Terima kasih Pak Anta. Saya mau sapa Bapak Ibu pada pagi hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau lebih lagi menjadi murid Kristus yang mengikut Tuhan. Setia hanya kepada Tuhan. Mari bersuka cita. Kita mau tetap terus percaya bahwa ikut Yesus gandul Gusti atine kita ayam tentrem Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita mau tetap terus memuji Tuhan, bersorak-sorai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Boleh bareng-bareng goyang. Amin. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, asik. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti.
terus memuji Tuhan sebab kita dipilih menjadi murid-muridnya. Dan kita mau tetap terus menaikkan pujian kita. Yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau telah memilih kami Tuhan untuk menjadi pembawa-pembawa firman-Mu Tuhan. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku memberitakan yang setia beritakan nama-Mu Yesus. Allah, beritakan nama-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, menceritakan kebesaran-Mu. Beribu Tuhan segenap samudera-Mu, sampai akhir nafas hidupku, yang setia beritakan nama-Mu Yesus. Sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita, Biarlah sukacita di dalam kehidupan kita, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita akan siapkan untuk kita bersama-sama akan memberikan korban syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, dengarlah firman Tuhan yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Aba ya Bapa. Oleh karena perkenanan-Mu kami ada sampai hari ini. Oleh karena anugerah-Mu Engkau senantiasa membukakan pintu-pintu berkat atas hidup kami. Sehingga apapun yang kami perlukan Kau boleh menyediakan. Apa yang menjadi sebuah pergumulan kami Kau senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maka sebagaimana setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami mau mengucap syukur dalam setiap ketulusan hati kami. Kami akan berikan persembahan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan semuanya sungguh dapat memuliakan nama-Mu. Kuduskan dan berkati untuk korban syukur kami dan persembahan yang kami berikan dengan sukacita. Dan biarlah kiranya Allah yang memberkati kami akan senantiasa memberkati kami dengan berkecukupan. Dan pintu-pintu berkat akan Tuhan bukakan di dalam setiap kehidupan kami. Memenuhi lumbung-lumbung kami. Dan bahkan apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan melihat warta gratia minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom saudara, pada Minggu 22 Juni 2025 yang akan datang, dalam ibadah 1, 2, dan 3, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sugiarto dengan tema Berani Tampil Beda? Why not? Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang. Dengan sukacita, kami Gembala dan Majelis Jemaat GKMI Sola Gracia menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah ibadah kami. Jika berkenan, Bapak Ibu Saudara dapat mengisi formulir jemaat untuk dukungan doa atau kunjungan. Formulir dapat diambil di depan pintu masuk utama atau di counter informasi gereja. Berita duka. Telah dipanggil Tuhan, Bapak Sarpani pada hari Minggu 8 Juni 2025, Ibu Sugini pada hari Rabu 11 Juni 2025. Kami segenap majelis, hamba Tuhan dan jemaat GKMI Sola Gracia turut berduka cita. Biarlah kasih dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai keluarga yang ditinggalkan. Penerimaan anggota GKMI Sola Gracia. Jika tidak ada keberatan yang sah selama 2 minggu berturut-turut, maka pada hari Minggu 22 Juni 2025 dalam ibadah kedua akan diadakan penerimaan anggota atas nama-nama berikut ini. Laporan keuangan GKMI Sola Gracia periode April dan Mei 2025 dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan. Hendaknya bisa menjadi berkat
terus dipimpin dalam rencana Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau lebih lagi datang dengan kerinduan hati kita. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Yesus Tuhan, Karena pengorbananmu, Kau jadikan kami Tuhan. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Oh Tuhan, Kau pandang indah dalam-Mu. Tetap Kau pandang indah. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Dia Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami milik-Mu, kami milik-Mu Tuhan. Pakai hidup kami seturut kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu Yesus Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami mau dipanggil Engkau,
Tuhan akan terus ubahkan hidup kami. Tuhan akan terus ubahkan hati kami. Seturut, sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami ikut panggilan-Mu Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hati Ya Yesus, bentuk hati kami Tuhan. selalu, bentuk hati kami, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah lebih lagi setiap hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kuduskan hatiku, Tuhan. Kuduskan hatiku, Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang kudus berkenan kepadamu. Ajarkan pada kami untuk kami boleh memiliki identitas sebagai anak-anak-Mu. Diperbaharui senantiasa untuk boleh semakin serupa dengan Engkau. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami. Jika sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Mampukan kami untuk kami boleh menerima akan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Boleh menjadi pengingat bagi setiap kami. Untuk kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki selama kami masih ada di dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, urapi kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi para jemaat-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah
Roh Kudus yang ada di dalam diri kami menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menerima setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Dan pada akhirnya semua boleh bertumbuh lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa, senang sekali kita boleh kembali bertemu di rumah Tuhan. Mungkin ada yang minggu lalu habis berpergian cuti bersama gitu ya, cuti bersama atau cuti DW-DW gitu ya. Tapi senang sekali kita minggu ini boleh kembali untuk kita kembali di rumah Tuhan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang suatu tema, yaitu identitas murid Kristus. Ya, identitas murid Kristus. Bapak Ibu di sini semua tentu punya yang namanya kartu identitas ya, yaitu apa? KTP ya. Ada yang nggak punya KTP? Kalau nggak ada yang nggak punya ya silakan pergi ke kantor kelurahan untuk buat gitu ya. Karena sebagai seorang warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab, semua orang tuh perlu punya identitas. Ya, dan di identitas itu paling atas adalah nomor induk gitu ya. Dan kemudian ada yang kolom yaitu nama gitu ya Bapak Ibu ya. Semua kita di sini pasti punya nama. Ada yang nggak punya nama? Nggak ada ya. Semua pasti punya nama. Dan nama itu merupakan identitas yang penting bagi seseorang karena menjadi tanda pengenal dan pembeda di antara individu yang lain. Ya. Setiap kita pasti punya nama ya. Dan itu membuat kita membedakan, kita tahu. Dan kalau kita mau manggil seseorang, kita bisa panggil dia dengan namanya. Dan yang noleh cuma orang tersebut yang kita panggil. Ya, bayangkan kalau kita tidak punya nama seperti hewan-hewan yang lain. Kita manggil gajah-gajah, kemudian semua gajah akan melihat ke kita gitu ya. Ya, dan nama itu merupakan identitas penting bagi seseorang. Karena menjadi tanda pengenal dan pembeda di antara individu yang lain. Dan kalau saudara dikasih nama, Bapak Ibu saudara memberi nama untuk anak Bapak Ibu, pasti itu ngasih nama yang baik. Ya. Di dalam nama yang Bapak Ibu letakkan tentu bukan nama sembarangan. Pasti dipikirkan nama yang baik. Nama yang menjadi suatu harapan bagaimana anak itu akan bertumbuh nantinya, di masa depan akan menjadi seperti apa yang diharapkan, itu semua terkandung di dalam nama. Ya. Memikirkan nama itu seringkali butuh waktu yang lama gitu ya Bapak Ibu ya. Memikirkan nama untuk anak itu menjadi sesuatu yang lama. Menjadi sesuatu yang begitu dipikirkan baik-baik karena di dalam nama terkandung harapan akan masa depan seseorang. Ya. Dan demikian pula dengan seseorang, 4 orang yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ya, kalau kita melihat kisah di dalam Daniel 3, Daniel pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Di sini menceritakan kisah di mana bangsa Israel kemudian dibuang ke Babel. Ya. Dikatakan di ayat yang ketiga berkata demikian. Lalu raja bertitah kepada Apernas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka
pelabur setiap hari dari santapan raja dan anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ya, ada keempat orang yang ikut dibawa. Ya, dan kalau kita memikirkan, kalau kita mempelajari lebih lanjut, 4 orang ini Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria adalah keempat orang Israel yang mempunyai nama yang begitu luar biasa baik. Ya, karena kalau kita mempelajari, ya, saya baca buku dari seorang pengkhotbah yang luar biasa yang bernama Chris Hodges dalam bukunya Daniel Dilema mengatakan bahwa Daniel itu artinya Daniel itu arti namanya itu adalah God is my judge, atau Tuhan itu adalah hakimku. Ya, Hananya itu memiliki arti nama Yahweh has been gracious, atau Yahweh yang penuh dengan anugerah. Misael memiliki arti nama who can compare to my God, no one. Gak ada siapapun yang bisa menandingi Allahku. Azaria memiliki arti nama yaitu Yahweh has helped, Yahweh telah menolong. Keempat orang ini diberi nama dengan luar biasa. Dengan luar biasa baik, dengan maksud tujuan yang baik untuk apa? Untuk mereka mengandalkan Allah senantiasa dalam kehidupannya. Menjadikan Tuhan sebagai hakim, sebagai penolong, sebagai seseorang yang memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Keempat orang ini diberi arti nama yang begitu luar biasa indah. Tetapi ketika mereka kemudian dikirim ke Babel, maka orang Babel berusaha untuk mengubah identitas mereka. Daniel 1 ayat yang ke-7 berkata, kenapa bisa bergeser? Oke, bisa dibantu di slide ke-6 ya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Ya, Daniel dinamainya Belnasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Ya, tujuan dari pemberian nama ini bukanlah untuk sesuatu yang baik. Tetapi kenapa nama mereka diganti? Kenapa identitas mereka diganti? Karena orang Babel berharap dan berusaha untuk mengubah mereka dari yang awalnya adalah anak Allah atau murid-murid Kristus menjadi seseorang yang mengikuti cara hidup orang Babel. Ya, kalau kita pelajari apa arti nama dari Beltasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka kita bisa melihat, ya, Daniel dari yang awal namanya itu adalah God is my judge, Tuhan adalah hakimku, kemudian diubah menjadi Beltasar yang artinya adalah lady protect the king, atau perempuan yang melindungi raja. Ya, ada usaha perubahan identitas dari yang awalnya laki-laki yang luar biasa perkasa, di mana dia menjadikan Tuhan sebagai hakimnya, dan kemudian diubah menjadi fokus pada manusia, seseorang yang melindungi raja, seseorang yang berada di bawah raja secara manusia. Dari yang awalnya Allah yang kuat dan perkasa, berubah menjadi raja yang membutuhkan perlindungan. Dia harus melakukan sesuatu untuk melindungi sang raja. Hananya dari yang awal namanya adalah Yahweh yang penuh anugerah, diubah menjadi Sadrak yang berarti I am fearful of God, atau saya takut kepada Allah. Tetapi takutnya bukan seperti rasa takut kita kepada Allah yang membuat kita takut dan hormat kepada Dia. Tetapi takut yang dimaksud di sini adalah ketakutan. Ya, takut sama Allah. Tuhan itu mengerikan, Tuhan yang menakutkan. Ya.
Dari orang yang awalnya diberi identitas sebagai seseorang yang membutuhkan akan anugerah dan kasih Allah, diubah identitasnya menjadi Allah yang begitu jahat dan ditakuti. Bagaimana dia yang awalnya fokus kepada Allah yang penuh dengan anugerah, kemudian diusahakan untuk diubah menjadi fokus pada manusia. Misael, dari seseorang yang memiliki arti nama, siapa yang dapat menandingi Tuanku? Tidak ada. Diubah menjadi Mesak, yang artinya I am despised, contemptible, and humiliated. Aku dianggap rendah dan hina. Dari seseorang yang fokus pada Allah sama fokus pada manusia. Dari seseorang yang diharapkan menjadi sosok yang percaya diri, penuh dengan keyakinan bahwa Allah sanggup menolong dia, diubah menjadi seseorang, diusahakan untuk diubah menjadi sosok yang pengecut. Sosok yang tidak berarti, yang tidak ada harganya. Asaria, dari seseorang yang diberi nama sebagai Yahweh has helped, Tuhan telah menolong, diubah menjadi Abednego atau hamba Nebo. Ya. Dari menyembah anak Allah menjadi anak manusia. Menjadi dari pelayan Tuhan menjadi pelayan manusia. Inilah yang coba diubah oleh bangsa Babel. Mereka berusaha untuk mengubah identitas 4 orang ini. Supaya apa? Supaya mereka tidak lagi hidup dengan cara yang sama yang sudah mereka lakukan di negara asal mereka di Israel. Mereka tidak lagi menyembah Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abraham. Tetapi berusaha untuk diubah semuanya itu supaya apa? Supaya mereka hidup seturut dengan cara orang Babel yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi yang menarik bahwa sekalipun orang Babel itu berusaha mengubah identitas mereka dengan begitu luar biasa, mengganti nama mereka, dengan tujuan apa? Untuk merendahkan mereka, untuk membuat mereka seperti orang-orang pengecut, dan membuat mereka hidup seturut dengan apa yang dimaui dan seturut kehidupan orang-orang di Babel. Namun apa yang terjadi? Mereka tetap memegang teguh identitas mereka sebagai orang percaya. Dan tidak peduli arti nama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimaksud oleh orang Babel. Tetapi sekarang orang dengan luar biasa, dengan percaya diri, dengan keyakinan penuh, menggunakan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai nama mereka ataupun nama baptis mereka. Karena apa? Karena mereka ingin seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang apa? Yang walaupun dalam perapian yang menyala-nyala, walaupun dalam situasi yang sulit, mereka tetap memegang iman mereka kepada Tuhan. Mau berusaha apapun orang Babel berusaha mengubah identitas mereka, itu tidak berlaku dan tidak bisa mengubah apa yang mereka percaya dan mereka yakini bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan ini yang tidak bisa diubah sama sekali dari kehidupan mereka. Sekalipun banyak tantangan. Slide ke-9 dibantu. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang harus mereka alami, yang menguji akan kesetiaan mereka kepada Allah, namun mereka tetap memegang teguh identitas mereka sebagai orang yang percaya. Daniel walaupun dia harus berada di gua singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di dalam perapian yang menyala-nyala, namun itu tidak sama sekali tidak membuat mereka berkecil hati. Sama sekali tidak membuat mereka meragukan akan Allah yang mereka sembah. Sebaliknya justru malah momen itu justru menjadi bukti akan kebesaran Allah yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan mereka. Gak peduli orang di luar sana mau berusaha menghancurkan identitas kita sedemikian pun. Orang di luar sana berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah dengan cara apapun. Tapi marilah kita tetap berpegang
pada identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Pertanyaannya, apa identitas kita sebagai murid Kristus? Apa yang menjadi identitas murid-murid Kristus? 2 Timotius pertama ayat yang ke-7 berkata demikian. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita apa? Menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Ya. Ini adalah 3 hal yang seharusnya menjadi identitas setiap kita, murid-murid Kristus. Dan kalau kita melihat ini pun sesuatu yang juga sudah dialami sendiri oleh Sadrak, Mesak dan Abednego serta Daniel. Mereka adalah orang-orang yang kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri mereka. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar ketiga hal tersebut. Bagaimana setiap kita boleh memegang teguh identitas kita sebagai murid Kristus. Yang pertama, menjadi selalu kuat, tangguh dalam menghadapi persoalan hidup. Ya, tangguh dalam menghadapi persoalan hidup. Efesus 6 ayat yang ke-10 bahasa Indonesia masa kini berkata, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Karena kalian bersatu dengan Dia. Hendaklah kita semua menjadi kuat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita perkasa dan gagah. Tetapi kita kuat karena apa? Karena kita bersatu dengan Dia. Kita bersatu dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberikan kepada setiap kita kekuatan. Sebagai orang-orang percaya, kita itu tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Sebagai orang percaya mungkin akan ada waktunya di mana kita mengalami situasi yang sulit. Situasi yang tidak mudah, tantangan, pergumulan, persoalan kehidupan. Itu mungkin akan selalu kita hadapi hari demi hari. Kalau misalkan ada jaminan bahwa orang-orang percaya tidak akan mengalami masalah dan kesulitan dalam kehidupannya, tentu ya gereja ini pasti akan sudah langsung penuh. Karena semua orang melihat bahwa tidak ada masalah, aku mau ikut ke gereja. Siapa sih yang gak mau hidup ya tanpa masalah? Semua mau. Tapi sayangnya sebagai orang-orang percaya pun kita pasti akan diperhadapkan dengan masalah. Itu tidak menjamin ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak menjamin bahwa hidup kita pasti akan bebas dari masalah, enggak. Kita pun akan mengalami masalah yang mungkin sama dengan orang-orang di luar sana. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ketika kita menghadapi masalah, kita menjadi manusia-manusia yang kuat. Manusia-manusia yang tangguh, yang tidak lembag, yang tidak mudah menyerah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu sendiri. Tetapi karena Tuhan yang ada di dalam diri kita memampukan kita. Allah dapat memakai setiap masalah dan persoalan dalam kehidupan kita untuk menunjukkan kuasa-Nya. Untuk boleh menyatakan kuasa-Nya dinyatakan lewat kehidupan kita. Asalkan kita tetap berpegang pada Tuhan. Berpegang pada janji-janjinya. Berpegang pada perintah-perintahnya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan menghadapi semua itu dengan kekuatan dari Tuhan. Ketika menghadapi masalah, kita seharusnya menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita tahu bahwa sekalipun kita dalam permasalahan, sekalipun kita dalam situasi yang tidak mudah, Tuhan ada di sana. Tuhan selalu mendampingi kita. Sama seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Slide ke-14. Ya. Slide ke-14 bisa dibantu. Sadrak, Mesak dan Abednego kuat. Ya bukan karena kekuatan mereka sendiri. Sebelumnya slide 13. Ya. Sadrak, Mesak dan Abednego kuat bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena mereka percaya sepenuhnya kepada
Allah yang mereka sembah. Ya, mereka tahu ya, bahwa dalam perapian pun situasi yang tidak mudah, tantangan. Mereka tidak mau menyangkali akan iman percayanya kepada Allah. Sekalipun situasinya berat secara manusia, untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus beriman kepada Dia di tengah perapian yang menyala-nyala. Namun mereka tetap percaya kepada kuasanya, dan itulah yang membuat mereka kuat. Daniel 3 yang ke-17 sampai 18 bahasa Indonesia masa kini. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti Ia melakukannya. Tetapi seandainya Ia tidak melakukannya juga, hendaklah Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka menjadi kuat sekalipun diancam dengan begitu luar biasa. Mereka diancam akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Dan dia diancam lempar ke gua singa. Tetapi itu tidak melemahkan akan iman mereka. Mereka tetap berpegang pada keyakinan mereka. Mereka tetap kuat sekalipun mereka ada di tengah masalah. Dan sekali lagi itu karena Tuhan yang memampukan mereka. Oleh sebab itu Yesaya 41 ayat yang ke-10 versi terjemahan sederhana Indonesia berkata apa? Jangan takut. Jangan takut sebab aku ada bersamamu. Jangan cemas sebab akulah Allahmu. Aku akan membuatmu kuat. Ya, aku pasti, perhatikan, aku pasti menolongmu. Aku akan menopangmu dengan kuasaku yang memberi kemenangan. Ya. Tuhan mengatakan bahwa aku akan membuat engkau kuat. Ya. Kita akan dibuat kuat oleh Tuhan. Oleh karena itu enggak usah takut. Ya. Karena Tuhan pasti menolong. Ya. Ketika kita mengalami masalah, situasi yang tidak mudah, jangan mudah menyerah. Jangan kemudian justru malah yang terjadi apa kita justru malah menggadaikan iman kita. Ya sudah deh, nggak usah percaya dengan Tuhan. Lebih baik melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan demi lepas dari masalah. Itu tentu sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Itu tidak mencerminkan identitas kita sebagai murid Kristus. Karena para murid Kristus adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tangguh menghadapi situasi sesulit apapun, mereka tetap dengan tegak bisa berdiri teguh. Bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan. Oleh sebab itu kuatlah, jangan takut, sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Sesulit apapun situasi kita, sesulit apapun pergumulan yang kita hadapi, percayalah bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Amin. Amin. Ya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi identitas dari murid Kristus? Murid Kristus adalah orang-orang yang penuh dengan kasih. Ya, penuh dengan kasih. Yohanes 13 ayat yang ke-35 seperti nats pembimbing yang sudah kita baca tadi. Dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang-orang akan mengenal dan melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus kalau apa? Kalau kita saling mengasihi. Ya. Kalau kita melihat kisah Daniel, Sadra, Mesha, dan Abednego sebagai orang-orang yang dibuang, mungkin mereka mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang-orang Babel. Ya terbukti kalau kita baca Daniel pun tidak disenangi oleh orang-orang Babel. Ya. Karena dia adalah orang yang hebat, yang dipenuhi dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan.
Dan itu membuat mereka tidak senang dengan Daniel. Dan bahkan mencari cara untuk kemudian menjatuhkan Daniel. Sekalipun mungkin mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Sekalipun mungkin mereka diperlakukan dengan buruk oleh para orang Babel. Namun mereka tidak membalas perbuatan buruk mereka. Kalau kita membaca kisah di mana Daniel hendak dilemparkan ke gua singa, ya. Daniel sih menjadi sosok yang kuat, ya. Daniel sih biasa-biasa aja mau dilemparkan ke gua singa. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhannya pasti sanggup menolong dia. Kalaupun tidak, ya nggak masalah. Karena dia tetap mau mempertahankan imannya kepada Tuhan. Tetapi yang justru malah sedih dan bingung itu siapa? Rajanya. Justru Raja Dariusnya yang sedih. Raja Darius ini justru dikatakan setelah raja mendengar hal itu, mendengar bahwa Daniel harus dimasukkan ke gua singa, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan dia. Melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Rajanya justru malah yang sedih, rajanya justru malah yang bingung. Gimana nih caranya nyelamatin Daniel? Padahal kalau kita pikirkan, Raja Darius ini bukanlah seseorang yang mengenal Allah. Dan sebagai seseorang yang sudah memiliki kedudukan tinggi, dia mungkin hanya bisa mengasihi kalau ia sudah dikasihi dengan luar biasa. Dan kasih yang mungkin Daniel bagikan kepada Raja Darius ini yang menggetarkan hati Raja Darius ini. Membuat Raja Darius ini sadar betapa Daniel itu sungguh orang yang baik, yang luar biasa. Dan dia sungguh mengasihi Daniel dengan begitu rupa. Sekalipun mungkin Daniel mendapatkan perlakuan buruk dari para orang Babel, tidak pernah ada terbesit sedikit pun pemikiran daripada Daniel untuk kemudian membalas perbuatan buruk mereka. Sebaliknya dia tetap membagikan kasihnya yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Sampai rajanya sendiri itu pun justru malah yang sedih kalau Daniel masuk ke gua singa. Danielnya sih nggak apa-apa, santai-santai aja. Masuk gua singa ya masuk aja. Tapi justru malah yang bingung, yang sedih lebih daripada Daniel itu justru malah si raja. Malah sang raja yang justru malah bingung. Dia sudah melihat kebaikan Daniel, kasih Daniel yang begitu luar biasa. Dan dia tidak mau melihat Daniel menderita. Inilah yang bisa kita pelajari bersama dari Daniel. Bagaimana kita tetap terus mengasihi. Sekalipun situasinya mungkin tidak mudah untuk kita bisa mengasihi. Kalau kita mengingat kembali, mengasihi itu adalah perintah utama Yesus bagi setiap orang percaya. Mengasihi itu adalah perintah utama Yesus bagi setiap orang percaya. Karena kasih maka dia mau datang ke dunia menyelamatkan setiap kita orang yang berdosa. Allah mengasihi kita bahkan sebelum kita mengasihi dia. Dan kalau Allah sudah mengasihi kita dengan begitu luar biasanya, maka kita pun seharusnya mengasihi dia juga dengan kasih yang luar biasa. Dan membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Matius 22 ayat 37 sampai 39 berbicara tentang hukum yang pertama dan terutama. Dikatakan hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia. Mengasihi Allah sama pentingnya dengan mengasihi manusia. Itu yang Yesus ajarkan. Ya.
Dan menarik bahwa hanya ada 2 hukum yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tidak ada hukum ketiga, 4, kelima dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa mengasihi adalah kewajiban dan identitas kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai murid-murid Kristus, maka kita harus saling mengasihi. Dikatakan apa? Mengasihi sesama manusia. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Bukan hanya mengasihi orang-orang percaya saja. Bukan hanya mengasihi orang-orang terdekat kita. Bukan hanya mengasihi orang-orang yang berbuat baik pada setiap kita. Tetapi mengasihi sesama manusia. Artinya semua manusia harus kita kasihi. Walaupun mungkin dia melakukan hal yang tidak baik. Walaupun dia mungkin melakukan hal yang tidak menyenangkan untuk kita, melakukan hal yang merugikan kita. Tetapi Tuhan berfirman kita harus mengasihi mereka. Sekalipun situasinya sulit bagi kita untuk mengasihi, namun tetaplah mengasihi. Mengasihi bukan karena situasinya ideal, bukan karena kita sudah dikasihi dengan luar biasa oleh orang tersebut. Tetapi karena kita memang mengasihi, karena itu identitas kita sebagai murid Kristus. Sebagai orang percaya maka kita dipanggil untuk mengasihi. Bahkan kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-44, versi terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, kasihilah orang yang memusuhimu. Berkati setiap orang yang mengutukmu. Berbuat baiklah kepada semua orang yang membencimu. Dan berdoalah bagi setiap orang yang menghina serta menganiaya kamu. Mudah atau mudah Bapak Ibu? Sulit ya. Tapi dia Tuhan ajarkan pada setiap kita. Untuk mengasihi. Bukan ketika kita sudah dikasihi dengan luar biasa. Bukan ketika kita sudah dikasihi oleh orang dan kemudian kita membalas kasih tersebut. Tetapi bahkan ketika kita tidak dikasihi, ketika kita dibenci, ketika kita dimusuhi, maka kita harus tetap mengasihi. Bukan situasi yang mudah, bukan situasi yang gampang untuk kita lakukan. Tetapi marilah kita belajar. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego yang tidak membenci orang-orang Babel yang sudah membuang mereka. Tetapi mereka justru malah mengasihi. Mereka menjadi kesayangan dari para raja. Biarlah hidup kita pun juga boleh menunjukkan akan kasih Kristus. Lewat kehidupan kita bagi orang-orang di luar sana. Biarlah orang-orang mengalami dan merasakan kasih Kristus yang sejati. Biarlah mereka boleh melihat dan merasakan akan kasih Kristus dinyatakan lewat kehidupan mereka. Oleh kasih yang kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau mengasihi dalam situasi yang mudah semua orang bisa. Tetapi Yesus menantang setiap kita untuk boleh mengasihi sekalipun situasinya tidak mudah. Biarlah kasih itu boleh terus menjadi identitas kita sebagai murid Kristen. Teruslah mengasihi. Karena ketika kita mengasihi, maka semua orang akan mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir. Menjadi murid Kristus, memegang identitas kita sebagai murid Kristus, artinya bahwa kita harus dapat menahan diri. Dapat menahan diri atau memiliki penguasaan diri. Ya. Memiliki penguasaan diri. Yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana adalah Kristus ada di dalam diri kita. Dan ketika Kristus ada di dalam diri kita, maka kita seharusnya tidak sama hidupnya dengan mereka yang ada di luar sana. Hidup kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Versi terjemahan sederhana Indonesia berkata demikian. Oleh sebab itu dalam nama Tuhan Yesus saya tegaskan kepada kalian. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya.
Pikiran mereka sia-sia dan pengertian mereka masih gelap. Mereka jauh sekali dari cara hidup yang dikehendaki Allah, sebab mereka menutup hati nuraninya dan tidak tahu apa-apa tentang Allah. Mereka tidak tahu malu, karena itu mereka memberi diri mereka sepenuhnya untuk melakukan segala hal yang jahat dan tidak pernah merasa puas. Kalau kita melihat berita gitu ya, kita kadang mungkin terheran-heran. Bagaimana seseorang yang sudah kaya, sudah punya segalanya, sudah punya rumah. Rumahnya mungkin tidak hanya satu, tetapi rumahnya mungkin 2, 3, 4 dan seterusnya. Punya tanah berhektar-hektar di mana, punya mobil lebih dari 2, punya mobil 3, 4 mungkin. Dan punya keluarga yang bahagia, keluarga yang ideal. Dan kemudian kok ia masih melakukan hal-hal yang tidak benar, kok masih aja korupsi, buat apa sih? Ya. Mungkin sudah dikaruniai keluarga yang luar biasa, punya pasangan yang baik, punya anak-anak yang luar biasa, kok ya mungkin masih ada yang selingkuh cari di luar sana. Kita kadang nggak habis pikir dengan apa yang terjadi. Tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita jawabannya. Karena apa? Karena mereka tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Selalu ingin lebih dan lebih. Sudah punya harta yang berlimpah, masih merasa kurang. Masih merasa itu semua belum cukup. Ketika seseorang kemudian ditangkap dan kemudian rumahnya digeledah dan ditemukan uang triliunan di rumahnya, sampai para jaksa kaget dan kemudian kita bingung, untuk apa uang triliunan itu? Uang itu nggak ada gunanya, cuma di rumah itu ya kemudian mau diapain? Mau dipakai juga susah karena nanti ketahuan kalau beli barang-barang mewah. Paling kan kalau nggak ketahuan tuh kalau cuma beli bakso, beli pecel, ya, beli mie ayam. Tapi kan ya sampai buat apa uang sebanyak itu dibeliin hal segitu? Kalau mau beli mobil semuanya harus pakai nomor KTP dan kemudian akan terlacak semuanya. Seringkali kita tuh gak habis pikir dengan kondisi dan situasi yang ada. Tetapi itulah yang terjadi dan firman Tuhan sudah mengatakan dari zaman dulu. Karena apa itu bisa terjadi? Karena manusia memang pada dasarnya tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa cukup. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk jangan hidup dengan cara yang demikian. Jangan hidup seperti orang-orang tersebut yang tidak pernah merasa puas, yang selalu mengejar akan apa yang menjadi harta dunia, akan selalu mengejar apa yang menjadi aset keinginan mereka, keinginan daging mereka. Tetapi sebagai orang-orang percaya kita harus tahu kapan harus berkata cukup. Dan itu yang membuat kita bisa menguasai diri kita. Kita tidak lagi dikejar oleh ambisi dan hasrat kita untuk memiliki akan banyak hal yang sifatnya duniawi. Berkali-kali Daniel ditawarkan dengan tawaran dunia yang begitu menarik. Namun dia tetap memilih untuk menolaknya. Dia dikatakan di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8 ditawarkan dengan santapan raja dan anggur yang luar biasa mahal dan mewah. Tapi itu semua ditolak Daniel. Kemudian di Daniel 5 ditawarkan pula hadiah, pemberian yang begitu luar biasa. Pemberian yang tidak main-main. Tetapi semuanya ditolak oleh Daniel. Karena apa? Karena Daniel hidup bukan untuk mengejar akan yang menjadi harta dunia, tetapi Daniel mengejar akan apa yang menjadi harta surgawi. Dia tidak hidup seturut dengan
cara hidup orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa dengan uang, dengan harta semua bisa terselesaikan. Dengan harta pemberian, dengan hadiah pemberian, maka semua permasalahan akan menjadi beres. Tidak. Tetapi Daniel memiliki keteguhan hati untuk kemudian berkata bahwa tidak. Dia menguasai dirinya sehingga mau dengan tawaran dunia semenarik apapun itu tidak menggoyahkan akan pilihan Daniel untuk memilih sesuatu yang benar, untuk memilih Tuhan di atas segalanya. Dan itulah yang harus kita pelajari dari Daniel. Siapa yang menjadi tuan di hati kita? Kalau kita tidak dapat mengendalikan diri setiap kita dan mengontrol akan hati kita, maka kita akan terjebak pada situasi untuk menjadi hamba dari perkara-perkara duniawi. Matius 6 ayat yang ke-24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Apakah mencari harta itu perlu? Karena Tuhan juga memberikan kepada kita kaki, tangan untuk kita boleh bekerja, untuk kita boleh berkarya. Tetapi yang tidak boleh adalah apa? Menjadikan mamon atau harta dunia itu menjadi segalanya di dalam kehidupan kita. Membuat kita memprioritaskannya di atas Tuhan. Jangan sampai harta tersebut menjadi yang nomor satu dan Tuhan yang menjadi nomor dua. Karena seharusnya Tuhanlah yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang menjadi nomor satu dan terutama, yang terpenting dan terutama yang kita utamakan selalu di dalam kehidupan kita. Kita hanya dapat mengabdi kepada satu Tuhan. Dan biarlah sebagai murid-murid Kristus kita mengabdi kepadanya, kepada Tuhan. Ketika kita mengabdi kepada Tuhan, maka disitulah orang boleh melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Murid-murid yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Murid-murid yang memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun yang menjadi tawaran dunia. Dan disitulah orang-orang boleh melihat dan boleh merasakan bahwa ini memang anak Tuhan yang sejati. Ini memang murid Kristus. Dia tidak terpengaruh dengan segala harta dunia. Tetapi dia hanya menautkan hatinya hanya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Yohanes 2 yang ke-15 sampai 17. Versi firman Allah yang hidup berkata demikian. Janganlah menyerah pada pesona dunia ini dan segala yang disajikannya. Siapapun mencintai dunia tidak dapat mencintai Allah Bapa. Dunia dipenuhi dengan keinginan-keinginan egois. Hasrat untuk semua yang menarik hati dan kesombongan dengan prestasi-prestasi yang dicapai dan kekayaan yang dimiliki. Itu semua tidak berasal dari Allah. Ya, perhatikan itu semua tidak berasal dari Allah. Melainkan dari dunia yang jahat ini. Dunia ini akan lenyap dan segala hal yang jahat serta terlarang itu akan ikut lenyap. Tetapi barang siapa tetap melakukan kehendak Allah, ia akan hidup kekal. Dunia berusaha mengaburkan identitas kita. Bahwa oh iya kamu berhasil kalau kamu kaya. Oh kamu berhasil kalau kamu punya mobil yang banyak. Punya mobil sport Lamborghini. Punya barang-barang branded.
Menggunakan teknologi-teknologi terbaru, laptopnya paling baru, handphone terbaru yang paling mahal. Itu yang dikatakan orang dunia berhasil. Dan orang dunia berusaha mengaburkan identitas kita sebagai murid Kristus. Dengan menawarkan keberhasilan dengan versi dunia. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan pada setiap kita. Barang siapa melakukan kehendak Allah, ia akan hidup kekal. Percuma kita punya banyak harta, percuma kita punya banyak kekayaan, tapi hati kita tidak melekat kepada Allah. Karena semua itu tidak akan kita bawa ke surga yang mulia. Tapi semua itu akan kita tinggalkan di dunia yang fana ini. Tetapi barang siapa melakukan kehendak Allah, dia yang akan memperoleh kehidupan kekal. Oleh sebab itu, jangan terpengaruh dengan dunia ini yang berusaha mengaburkan identitas kita. Yang mengatakan bahwa kita hanya berhasil ketika kita sudah sukses menurut standar dunia. Karena yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita sukses di hadapan Allah. Sukses di hadapan Allah itu artinya apa? Setia sampai garis akhir. Mendapatkan hadiah mahkota kekal. Itu yang menjadi kunci keberhasilan setiap kita. Patokan keberhasilan kita memang berbeda dengan patokan keberhasilan dunia. Tetapi biarlah kita tidak berambisi untuk mengejar sesuatu yang fana. Kita tahu kapan harus berhenti. Kita tahu dan kita dapat mengendalikan diri kita. Kapan kita harus berkata stop. Ini sudah cukup. Tetapi yang jauh lebih penting, kita mengejar akan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang abadi bersama Bapa di surga. Biarlah identitas kita sebagai murid Kristus tidak diganggu dan tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia. Tapi biarlah semua itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita didapati setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang mengingatkan pada setiap kami siapa kami sebagai murid-murid Kristus. Dunia boleh berusaha mengacaukan akan pemikiran kami. Dunia boleh berusaha mengalihkan kami. Berusaha mengubah cara pandang kami. Mengubah identitas kami. Tapi kami percaya bahwa satu hal, bahwa ketika kami berpegang teguh pada Engkau, maka mau dunia berkata apapun, itu tidak akan bisa mengalihkan kami daripada Engkau. Kami akan terus setia kepada Engkau, dan Engkau akan mendapati kami setia. Oleh karena itu Tuhan ajar pada setiap kami, untuk kami boleh mempertahankan identitas kami sebagai murid-murid Kristus. Walaupun situasinya tidak mudah, situasinya begitu sulit untuk kami hadapi, tetapi kami mau berusaha sebaik-baiknya untuk kami boleh mempertahankannya. Untuk kami boleh mempertahankan identitas kami sebagai murid Kristus. Biarlah Engkau mendapati kami setia sampai pada akhirnya. Engkau yang menolong kami. Kami tahu akan ada begitu banyak tantangan, akan ada begitu banyak pergumulan, akan ada begitu banyak hambatan yang harus kami lalui untuk kami boleh mewujudkannya. Tapi Engkau yang menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami boleh senantiasa taat kepada Engkau. Kami boleh mempertahankan identitas kami sebagai murid-murid Kristus. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami. Kami tahu kami tidak mungkin mampu melakukannya seorang diri. Tapi biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami memampukan kami. Ingatkan kami senantiasa ketika kami mulai hendak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Engkau yang kembali mengingatkan kami dan meluruskan kembali jalan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah boleh berhenti berbicara. Tapi biarlah firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh terus terpeterai di hati para jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Tio untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Mengingatkan setiap kita bahwa kita punya identitas di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita adalah surat yang terbuka yang bisa dilihat oleh siapa saja. Tapi biarlah kita akan tetap memunculkan identitas murid-murid Kristus yang sungguh mengasihi Tuhan, yang berkarakter seperti Kristus dan punya hati seperti Kristus, sehingga hidup kita akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita yakin bahwa dalam setiap lika-liku kehidupan kita, kita punya sesuatu hal yang berkecamuk di dalam kehidupan kita. Ada musim silih berganti, ada sesuatu duka, ada suatu pergumulan yang kita boleh hadapi. Namun percayalah, kita punya Tuhan yang tak pernah terbatas. Kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Allah yang luar biasa bagi saya dan saudara. Bagi setiap Bapak Ibu yang ingin didoakan, silahkan maju ke depan. Kami akan doakan Bapak Ibu di dalam setiap apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Percayalah kita punya Tuhan yang tak terbatas akan kuasa Tuhan. Kita akan sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di segala musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Bagi Bapak Ibu yang ini doakan, silahkan maju ke depan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim ini. Sekali lagi mau katakan bersama-sama, tak terbatas, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh,
Saya menyambut untuk Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan yang berulang tahun sepekan minggu yang lalu untuk bisa berdiri di tempat untuk nama-nama yang saya sebutkan. Filipus Jono Santoso, Sukiyatun, Elizabeth Christina, Sukamto, Dwi Lianto, Canda Aditama, Esther Endang, Ruth Azalia, Teresia Francisca, Antonia Nirmala, Jarod Witriono, Misriatun, Dina Yuni, Maria Yuni, Eonika Maria, Mariska Suliono, dan Yohanes Christopher Dwi Pramono. Apakah ada di atas atau di bawah? Oke, ya. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Kasih Tuhan akan terus melimpah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang berulang tahun sepekan minggu yang lalu. Bahkan dalam setiap apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, diberkati dalam pekerjaan, studi, dan bahkan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sekarangnya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, sehingga dalam setiap pertambahan usia mereka, mereka akan semakin setia di hadapan Tuhan, semakin menjadi pelaku-pelaku firman, dan apapun yang menjadi kehidupan mereka, kemurahan, kebajikan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka akan senantiasa menyertai dalam kehidupan seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat melimpah atas kehidupan mereka, lumbung-lumbung mereka pun Tuhan akan memberkatinya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan, dan mari kita akan berdoa bersama-sama untuk doa syafaat kita. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk menerima anggota GKMI Sola Gracia dalam ibadah kedua di Minggu 22 Juni 2025. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian untuk bergabung dalam komunitas GKMI Sola Gracia, biarlah kiranya Tuhan akan berkati mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dan ambil bagian dalam setiap pelayanan, dan sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan bahkan pelayanan dari komisi dan ibadah-ibadah komisi yang ada. Bila kiranya Tuhan akan memberkati, untuk semuanya diberkati oleh Tuhan dalam setiap acara demi acara, dalam setiap pelayanan demi pelayanan, bahkan dalam setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat dalam komunitas-komunitas yang Tuhan sediakan dalam sebuah ibadah yang ada. Dan kami juga berdoa bila kiranya Tuhan juga memberkati untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sugiharto dalam pelayanan di GKMI Cabang. Bila kiranya Tuhan Yesus yang akan menyertai dan memberkati dalam setiap pelayanannya. Temuan diberkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, limpah dalam kehidupan anak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk pembangunan TK Gratia, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati semua proses pembangunan senantiasa terus berjalan dengan baik. Dan biarlah kiranya Tuhan juga akan memberkati para tukang yang ambil bagian dan para orang-orang yang ambil bagian untuk membangun akan tempat ini Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan limpah di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan panitia yang terus ambil bagian untuk terus mendoakan dan melakukan sesuatu yang terbaik dalam monitoring segala apapun yang menjadi proses pembangunan ini. Biarlah berkat Tuhan limpah atas kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di kota ini Semarang, luar kota, bahkan luar pulau, bahkan luar negeri. Kami terus berdoa biarlah penyertaan Tuhan ada bagi mereka, sehingga dalam studi, pekerjaan, usaha, bisnis yang dikerjakan dalam kehidupan mereka, keluarga, pribadi, lepas pribadi, semua dalam berkat anugerah Tuhan. Kami juga menyerahkan kota Semarang dan bangsa Indonesia, semua yang diberkati kesejahteraan, sukacita, bahkan keamanan melimpah bagi kota dan bangsa kami. Pemerintah pusat sampai daerah semua dalam berkat anugerah Tuhan, diberkati kesehatan, kekuatan, bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat sungguh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, untuk doa syafaat ini kami serahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita mengakhiri akan ibadah kita. Kita mau akhiri ibadah kita mau naikkan pujian pengagungan yang terbaik hanya buat Tuhan. Sebab Kau yang terima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia.
memberkati dalam setiap kehidupan kami. Memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, keluar masuk kami, dalam studi kami, pelayanan kami, bahkan usaha bisnis kami. Bahkan dalam setiap apa yang kami kerjakan, kiranya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan membuatnya berhasil dalam setiap kehidupan kami untuk selama-lamanya. Sekiranya Tuhan Allah yang besar akan terus menggenapi janji-Mu atas hidup kami, menjadikan kami seorang pemenang dan bukan pecundang, kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Ajar hidup kami tetap hidup di dalam kekudusan dan kesetiaan akan firman-Mu, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami akan tetap menjadi anak-anak Allah yang terus memunculkan identitas murid Kristus, sehingga hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Selama Tuhan percayakan atas hidup kami akan tetap melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, menjadi duta-duta Kristus dan pelaku-pelaku firman di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Allah yang Immanuel menyertai perjalanan kami, jauh mau mendekat semua dalam berkat anugerah Tuhan, dilindungi, dijagai, diberkati, dan bahkan sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan sebelum kami undur dari tempat ini, ya Aba, ya Bapa, kami memohon akan berkat Tuhan tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Maka saat ini kami akan mengarahkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk terima berkat yang daripada Tuhan kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba kali yang kedua, menjemput kita dalam awan kemuliaan-Nya untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Jemaat silakan duduk untuk bersatu dulu sejenak. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.